Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar Bahasa Indonesia, yaitu tugas besar 2. Untuk sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumardi selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas presentasi ini dengan baik. Oke, yang pertama kita akan mulai presentasikan yang kita akan bahas, yaitu bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirmatri Ansari dengan nomor NIM 43122110051. Saya dari jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana. Oke, kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, dan alam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki banyak sekali hal menarik untuk dipelajari dan dipelajari oleh bangsa lain. Seperti salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain, oleh karena satu, bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia semakin penting dalam hubungan internasional, termasuk dalam bidang perdagangan dan diplomasi dan budaya. Yang kedua, kekayaan budaya yang menarik perhatian dunia, seperti tari-tarian tradisional, kerajinan tangan, keindahan alam, hingga kuliner. Indonesia memiliki banyak hal membuatnya unik dan menarik untuk dipelajari. Yang ketiga, sejarah yang panjang dan menarik. Seperti yang kita ketahui, kita mempunyai masa saat kolonialisme dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Sejarah ini membuat Indonesia semakin menarik bagi orang-orang untuk ingin pelajari lebih lanjut tentang negara ini dan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu keanekaragaman bahasa daerah yang sangat besar. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman bahasa daerah yang sangat besar. Diperkirakan terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda di seluruh Indonesia. Hal ini membuat Indonesia semakin menarik bagi bangsa linguinis dan ahli bahasa yang mempelajari bahasa dan keberagaman bahasa di dunia. Dimulai dari tujuan pembahasan, yaitu pendidikan. Indonesia memiliki beragam institusi pendidikan, baik di universitas maupun sekolah. Banyak program-program dalam bahasa Indonesia untuk orang asing yang ingin mengejar studi di Indonesia. Mereka perlu mempelajari bahasa Indonesia agar bisa mengikuti kuliah atau pelajaran dengan baik. Yang kedua, yaitu budaya. Bahasa Indonesia juga merupakan bagian dari kekayaan budaya yang menarik banyak minat dan berbagai negara. Mempelajari bahasa Indonesia dapat membantu mereka memahami dan menikmati lebih banyak aspek budaya Indonesia seperti seni, musik, tari, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu wisata. Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata. Seperti yang kita tahu yaitu di Bali, Yogyakarta, Lombok, dan masih banyak lagi. Jadi mempelajari bahasa Indonesia dapat membantu wisatawan asing untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan penduduk lokal, sehingga membuat perjalanan mereka menjadi lebih lancar dan memuaskan. Jadi manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia yaitu 1. Mempererat hubungan antar negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang memungkinkan komunikasi lebih dari negara-negara lain dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, seperti bahasa Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Yang kedua, peluang bisnis yang lebih baik. Bahasa Indonesia juga diminati oleh bangsa lain
untuk membuka peluang bisnis yang lebih baik dengan negara-negara tersebut. Karena bahasa yang sama memudahkan proses komunikasi dan kerjasama bisnis antar negara. Yang ketiga, memperkaya budaya. Dalam globalisasi, mempelajari bahasa Indonesia juga membuka akses ke budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Dengan memahami bahasa Indonesia, bangsa lain dapat memahami dan mengapresiasi budaya Indonesia seperti seni, musik, tari, dan kuliner, dan lain semacamnya. Yang keempat yaitu mengembangkan karir. Kemampuan berbahasa Indonesia juga dapat membuang peluang karir yang lebih baik di Indonesia, terutama dalam industri pariwisata, jurnalisme, penerjemah, dan diplomasi. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia agar dapat meningkatkan peluang karir mereka. Yang kelima, menjaga warisan budaya. Warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan adalah bahasa Indonesia. Karena itu, dapat membantu memperkuat eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan dapat membantu mempertahankan warisan budaya Indonesia. Kita akan mulai dari pembahasan. Mengapa pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, terutama di mancanegara, bahasa Indonesia sudah dipelajari tidak kurang dari 52 negara. Oke, dari pertama, kita mulai dari apa sejarah perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Oke, perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada saat 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Juga berlanjut ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa yang diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Yang kedua sebagai bahasa resmi negara, sudah digunakan selama 54 tahun sejak dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus pada saat dibacakan teks proklamasi. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase dari kelanjutan 2 fase yang ada, yaitu dicanangkan melakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9, bahasa Indonesia mengambil tempat di Jakarta. Oleh karena itu, mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pada pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oke, kita melanjut ke pertanyaan nomor 2. Mengapa bahasa Indonesia makin diminati orang asing? Alasan lainnya mengapa bahasa Indonesia sangat diminati, karena bahasa Indonesia termasuk ke dalam 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga mudah dipelajari karena menggunakan huruf Latin dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Bahasa Indonesia banyak menyerap istilah kosakata dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda, dan lain-lain. Kita dari pengetahuan, potensi luar menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui kerjasama antara koordinasi, sinergitas, perwakilan RI di negara akreditasi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai jembatan persahabatan. Dengan mempelajari bahasa Indonesia dapat mengenal budayanya dan diharapkan timbul rasa memahami dan menumbuhkan rasa empati terhadap negara ini, sehingga kelak dapat menumbuhkan persahabatan
antar negara. Pertanyaan nomor 3, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Untuk saya sangat mungkin. Jadi bagi kalian, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Kalau menurut kalian belum bisa, kenapa alasannya? Karena menurut saya bahasa Indonesia itu bisa jadikan dikarenakan ada sekitar 56 negara dan 22 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia, baik secara formal maupun non-formal. Potensi tersebut bisa dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Selain itu, warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Sampai akhir 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Itu sangat banyak sekali dibandingkan dengan orang asing mempelajari bahasa asing lainnya. Oke, di sini ada negara apa saja yang mempelajari bahasa Indonesia. Kita mulai pertama dari Australia. Di Australia banyak sekali anak-anak muda yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia di sana telah diajarkan saat pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Dan salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Burgman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Yang kedua ada Jepang. Dari tahun ke tahun, bahasa Indonesia semakin diminati oleh warga negara di Jepang. Salah satu faktor adalah hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang yang dikenal sangat erat. Selain itu, dikarenakan makin banyak warga Jepang yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia yang kaya dan unik. Yang ketiga ada Kanada. Di sana banyak sekali tempat kursus bahasa Indonesia. Kanada menjadi salah satu negara tujuan para pencari pekerja internasional. Setiap tahun jumlah pekerja Indonesia semakin meningkat di Kanada. Oleh karena itu, Kanada menjadi negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi, namun memiliki biaya hidup yang tidak mahal. Sehingga wajar para pekerja Indonesia banyak merantau ke Kanada. Makin meningkatkan pekerja Indonesia, membuat negara Kanada menganggap pentingnya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Maka saat ini Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus untuk belajar bahasa Indonesia. Menarik di sana. Oke, keempat ada Ukraina. Terdapat program studi bahasa Indonesia. Salah satunya terdapat di universitas yang terkenal di Ukraina, yaitu Taras Shevchenko National University of Kyiv. Dan di sana banyak sekali idaman atau para pelajar yang telah membuka program studi bahasa Indonesia sejak tahun 2012. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi ini. Pemerintah Indonesia pun mendukung pembukaan pusat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut. Bahkan para mahasiswa diberikan fasilitas dari beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing terpilih. Yang kelima ada Korea Selatan. Wah, sejak Korea Selatan. Menurut salah satu seorang guru besar di Korea Selatan, yaitu Profesor Ko Hyung-hun, menyatakan bahwa makin banyak pelajar di Korea Selatan yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Setidaknya beliau mengaku ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan di Korea Selatan. Contohnya ada Hankook University of Foreign Studies, ada yang membuka kajian Melayu atau Indonesia.
Yang keenam ada negara Jerman. Yang juga mempelajari. Di sana juga saya terdapat ada TikTokers yang saya ketahui, yang saya ikuti. Dia juga belajar untuk bahasa Jerman di sana. Tapi ternyata banyak orang Jerman yang sudah paham tentang bahasa Indonesia. Ya, yang berarti di sana juga banyak sekali para penduduk Jerman yang mulai tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Dan itu sudah dibudidayakan untuk orang Jerman. Yang terakhir ada Amerika. Di Amerika, tepatnya di Hawaii. Di situ banyak sekali universitas yang juga ternyata telah membuka kurikulum bahasa Indonesia. Orang-orang Hawaii juga memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi negara-negara yang mempergunakan dan mempelajari tentang penggunaan bahasa Indonesia ini. Yang selanjutnya kita bahas yaitu apa upaya kita supaya bisa mengembangkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Nah, itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa untuk dapat mengembangkan bahasa Indonesia ini sampai ke dunia internasional. Usaha kita yaitu dengan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia, diawali dengan memberdayakan bahasa Indonesia, yang artinya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bergengsi. Ekonomi yang kuat dan stabil. Dengan adanya ekonomi yang kuat dan stabil ini, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk meningkatkan kerjasama dan menjadikan persahabatan bagi negara-negara asing. Yang ketiga, menerjemahkan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa asing, yaitu misalnya kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Itali, Spanyol, Jerman, atau Rusia. Yang karya-karya terjemahan ini diterbitkan oleh perguruan tinggi di luar negeri dan juga lembaga-lembaga swasta yang berkecimpung dengan penyebaran karya sastra di Indonesia. Yang pada akhirnya penerjemah itu berkait juga dengan penyebaran bahasa Indonesia ke mancanegara. Oke, kesimpulan yang kita dapat yaitu bahasa Indonesia diminati oleh bangsa lain juga memiliki banyak manfaat, seperti mempererat hubungan antar negara, membuka peluang bisnis yang lebih baik, memperkaya budaya, mengembangkan karir, dan menjaga warisan budaya. Dalam era globalisasi, penting bagi bahasa Indonesia untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia agar lebih dikenal oleh masyarakat internasional, sehingga dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Saran saya untuk kedepannya yaitu bahasa Indonesia dapat dipromosikan dan budaya Indonesia secara aktif melalui berbagai saluran media, seperti sosial media, televisi, radio, dan sebagainya. Dengan demikian dapat menarik perhatian masyarakat internasional untuk mempelajari bahasa Indonesia dan mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia. Kemudian, meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, baik di sekolah maupun di universitas. Juga memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk berlatih berbicara bahasa Indonesia secara aktif melalui diskusi, presentasi, dan sebagainya. Kemudian, menyediakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat fleksibel dan terjangkau bagi masyarakat internasional. Selanjutnya, mendorong pengembangan literatur dan media dalam bahasa Indonesia yang dapat menarik minat masyarakat internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat internasional terhadap budaya Indonesia serta bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Oke, demikian daftar referensi yang saya ambil. Oke, demikian presentasi yang
saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya dan kesalahan dalam perkataan saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.